Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Grady, dan di video kali ini gue pengen ngebahas soal Suzuki Aerio. Yuk, ikut gue yuk. Oke, jadi ini Suzuki Aerio tahun 2001 sebenarnya, cuman pemakaiannya 2002 ya. Jadi ini masih CBU Jepang. Nah, dia bentuk lampunya kayak gini, jadi sama kayak Suzuki Baleno yang Next G ya. Karena Suzuki Baleno tuh versi sedannya, kalau ini versi hatchbacknya gitu. Dan dia lampunya di sini masih pakai reflektor, masih sederhana banget. Dan dia bentuk grillnya kayak gini ya. Dan ini warnanya belang nih, warnanya silver atau abu-abu gitu ya. Di semua warna dia warna grillnya kayak gini. Terus di bagian bawah sini juga ada fog lamp yang bentuknya bulat gitu, masih reflektor juga. Nah, kalau kita lihat bentuknya Suzuki Aerio ini ya, menurut gue dia agak nanggung. Jadi kayak Baleno yang dijual sekarang tuh yang paling baru, dia karakternya tuh nanggung, mau dibilang compact, nggak compact-compact banget. Malah menurut gue nih, dia lebih mirip kayak SUV tapi dikecilin gitu. Ini coba bayangin ada over fendernya gitu ya, terus profil bannya lebih tebal, mobilnya ditinggiin, pakaian roof rail gitu. Jadi dia mobil crossover gitu. Atau SUV gitu ya. Terus peleknya kita lihat di sini dia palang 5 ya. Ukuran bannya dia 195/55 dan ini ringnya 15. Kalau dari jauh kayak nggak kelihatan kecil ya peleknya ya. Dan untuk Aerio yang generasi awal-awal ini, yang sebelum facelift, dia handle pintunya masih warna hitam ya, jadi belang sama warna bodinya. Nah, sekarang kita lihat profil sampingnya, dan kalau menurut gua ini tuh dia desainnya tuh terlalu kalem ya. Jadi nggak ada garis-garis yang keras gitu. Meskipun di sini tuh sebenarnya dia ada tarikan-tarikan garis nih. Tuh, jadi kayak mau bikin over fendernya lebih lebar, tapi garisnya malu-malu gitu. Nah, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Ini menurut gue ya, bentuk bagian belakangnya tuh kayak Subaru Forester, cuman lebih ngebulet aja gitu loh. Lampunya mirip, terus jendelanya sini mirip, terus bagian profil sininya juga gitu. Mirip Subaru sih menurut gue. Makanya kalau dilihat kayak begini dia lebih cocok jadi mobil SUV sebenarnya bentuknya ya. Terus kita lihat lagi bagian sini, dia ada antena yang bentuknya udah kayak gini. Ini buat mobil tahun 2000-an awal masih jarang-jarang ya yang antenanya udah di atas kayak gini. Biasanya mobil tahun 2000-an itu antenanya masih yang di pilar A ya, yang masih ditarik-tarik. Di sini dia ada spoiler yang ada stop lampnya, terus ada defogger, ada wiper juga, kamera parkir belum ada, terus knalpotnya nggak ada muffler cutternya, bentuknya kayak gitu, agak kecil ya. Oke, sekarang kita langsung lihat ke bagian dalamnya, yuk. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Kita nyalain dulu ya mobilnya ya. Nah, yang pertama kali gue lihat dari mobil ini itu speedometernya ya. Dia masih digital, meskipun ini klasternya kecil banget. Ya, bentuknya agak kecil gitu. Nah, ini di facelift berikutnya yang 2003-2005 kalau gue nggak salah ya. Ini udah bentuknya udah jadi analog gitu. Jadi dashboardnya bentuknya udah dirubah total. Keren ya, speedometer digital kayak gini. Tapi sayang waktu tahun 90-an sampai 2000 awal itu speedometer digital dianggapnya kuno. Padahal kalau zaman sekarang mau nyari mobil baru, speedometer digital tuh poin plus gitu ya. Terus di bagian sini dia juga udah ada retractable mirror. Tuh. Ini kompetitornya waktu itu belum ada ya. Jadi ini salah satu kelebihannya dia juga. Terus ini bentuk dashboardnya ya nggak modern-modern banget sih. Cuman waktu tahun 2000-an awal ini bisa dibilang salah satu dashboard yang bentuknya lumayan keren gitu. Nah, ini setirnya dia palang 3 begini, tapi dia nggak ada logonya. Kenapa nggak ada logo Suzuki-nya di sini? Terus kalau kita lihat ke tengah, ini dia head unitnya, rumahnya udah yang double din, jadi bisa diganti yang pakai layar gitu, yang modern. Ini masih yang zaman dulu banget nih head unitnya tuh, masih ada buat kaset. Terus kisi-kisi AC-nya, nah ini masalahnya Suzuki Aerio juga ya. Kisi-kisi AC-nya ini suka rusak tuh. Tuh, ini udah nggak ngikut semua tuh. Terus kita lihat buat pengaturan AC-nya, dia masih model knob kompor gitu ya. Nah, tapi dia udah ada front defoggernya nih dari depan situ. Terus storage tuh dia nggak gitu banyak ya. Di sini ada glove box. Terus di sini ada tempat buat naro kayak cup holder gitu. Ini bisa separator, bisa dinaikin. Gitu. Masih ada lighter, colokan lighter.
Masih ada asbak juga di sini. Terus dia konsol tengahnya ini tuh dia rapi ya. Jadi kayak ketutupan semua gitu, sampai storage ini aja ditutupin. Terus ini tuas rem tangannya menurut gue dia panjang banget sih. Biasanya kan tuas rem tangan tuh cuman segini ya, terus bawahnya ditutupin pakai kain. Kalau ini dia nggak. Terus ini di bagian sini ada 3 tombol nggak kepake nih. Ada cup holder juga di sini. Dan ini dia masih bawaan nih. Jadi kursinya tuh dia bahannya fabric begini. Sampai door trimnya juga dia masih fabric ya. Dan Aerio itu juga ada masalah ya di bagian sini nih. Jadi di door trimnya ini dia nggak ada lubang bagian sininya. Jadi buat nutupin tuh nariknya kita harus tarik ini. Dan ini gampang rusak nih. Ini kalau nggak salah udah patah juga tuh. Jadi udah dibenerin. Tuh. Oke, terus sekarang kita lihat ke bagian belakangnya ya. Yuk. Oke, sekarang kita duduk di kursi belakangnya si Suzuki Aerio. Ini posisi gue tadi ya, posisi mengendara gue. Ini tinggi gue 180 cm dan ternyata bagian belakangnya kaki gue mentok. Jadi dia bagian belakang ini nggak luas-luas banget. Dan kita pindah dulu deh ke samping ya, biar lebih lega. Dan ini jujur kursinya empuk banget. Senderannya empuk, bawahnya empuk gitu ya. Dan ini kursinya itu dia masih bisa di recline loh. Jadi bisa diatur rebahnya ya. Nah ini bisa segini rebahnya. Nggak rebah-rebah banget sih. Masih agak tegak sebenarnya ya. Tapi dia di sini ada armrest dong. Dia ada armrest dan di sini dia ada cup holder yang bentuknya keren. Di zaman ini keren loh. Cup holder kayak gini. Tuh. Ya ini armrestnya kecil sih. Buat tangan gue aja udah full sama tangan gue kayaknya tuh kalau gue taruh. Ya tapi mendingan kayak begini ya daripada nggak ada sama sekali kan. Ya kursinya nyaman banget nih. Terus di belakang joknya ada pocket ya, ada kantong. Dan ini dia di bagian bawahnya, tunnelnya tuh rendah. Jadi kalau mau duduk di bagian tengah juga masih enak, masih nyaman. Terus kita dapat headrest juga, tapi cuma 2 buah. Terus di belakangnya ada tray juga, jadi kita bisa naruh barang ya di atas sini. Oh ini gue baru sadar, dia di seat beltnya ini ada head adjuster ya. Dan ini kiri kanan ada. Oke, sekarang kita lihat ke bagian bagasinya sedikit yuk. Nah, jadi bagasinya itu kayak gini. Cukup luas. Ini muat 1 koper gede gitu ya, dan 2 koper sedang. Dan kalau misalnya kita buka bagian bawahnya sini, ya, ini dia ada storage di bagian bawahnya. Jadi bisa naruh barang, bisa naruh toolkit, dan ban serepnya tuh ada di bawah sini tuh. Jadi ada di bawahnya lagi. Ditutup rapi banget ya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian mesinnya. Ini mesinnya dia pakai M15A kodenya, 1500 cc, dan ini mesin yang sama kayak Suzuki Swift dan Suzuki S-Cross. Mesin ini ditutupin rapi, ada covernya, dan posisinya tuh agak ke bawah ya mesinnya ya. Jadi nggak tinggi gitu. Harusnya sih segi handling jadi lebih bagus kalau posisi mesinnya agak turun ke bawah. Dan kalau kita lihat di sini dia ada ABS-nya juga tuh, udah dilengkapin sama ABS. Terus ini di bagian sini tuh dia gede banget ya, kosong gitu. Jadi karena memang di luar negeri itu ada yang versi 1800 cc-nya. Jadi ruang mesin ini masih bisa diisi sama mesin yang ukurannya lebih besar gitu. Terus di bagian atasnya dia udah ada peredamnya juga. Oke, sekarang kita langsung bawa dia jalan aja yuk. Oke, sekarang kita ngomongin Suzuki Aerio ini sambil jalan ya. Nah, kalau kita mau ngomongin Suzuki Aerio, itu kita harus flashback dulu ke tahun 2000-an awal ya. Dimana saat itu persaingan mobil-mobil hatchback, subcompact gitu ya, itu lagi rame-ramenya gitu. Kalau sekarang kan mobil SUV nih ya, yang lagi rame SUV sama crossover gitu. Nah, di Indonesia, Suzuki Aerio ini bisa lah dibilang dia tuh pelopornya mobil-mobil hatchback 1500 cc gitu ya. Karena waktu pertama kali Suzuki Aerio masuk ke Indonesia itu tahun 2001. Itu Honda Jazz, itu belum ada ya. Dan Aerio ini bisa dibilang termasuk sukses juga, jadi banyak yang demen waktu itu. Dan habis itu tahun 2003 si Honda Jazz masuk, terus tahun 2005 Toyota Yaris juga masuk. Langsung deh Aerio tuh banyak dilupakan sama orang-orang gitu ya. Nah, meskipun begitu, si Aerio ini tuh dia sebenarnya kelasnya dia di atasnya si Yaris ataupun Honda Jazz gitu. Jadi kalau Yaris sama Honda Jazz itu masuk kelasnya sebenarnya subcompact ya dia. Kalau di luar negeri itu di kategori ini dia subcompact. Kalau ini dia compact, jadi di atasnya Yaris sama Jazz. Posisi duduknya ini dia mirip sedan sih, agak ngelonjor gitu karena memang dia ada yang versi sedan ya si Baleno itu. Duduknya juga lumayan enak dan ini dia kursinya tuh meloknya enak ya, di bagian sini tuh empuk gitu.
Jadi nggak ketipisan juga kursinya. Kursinya ini dia bisa diatur ketinggiannya, tapi cuman bagian bawahnya doang. Jadi bukan keseluruhan kursinya naik turun gitu, enggak. Tapi di sini headroom gue jauh banget, segini. Tinggi gue 180 cm ya. Jadi masih nyaman banget, masih lega. Tangan juga kiri kanan nggak mentok. Posisi tangan ke setir juga enak, nyaman, kayak nyetir sedan. Dan ini posisi setirnya dia bisa diatur ya. Tilting doang tapi belum teleskopik. Nah kalau kita ngomongin feeling setirnya, ini menurut gue nih mirip-mirip R3 nih. Cuman R3 masih lebih enak sih, lebih ada feedbacknya gitu. Kalau ini feedbacknya kurang, tapi dia akurasinya lumayan oke. Tapi saya responnya agak kurang sih sebenarnya. Terus kita pakai buat nikung. Enak banget. Enak. Nah, jadi suspensi depan belakang dia tuh double wishbone. Jadi kalau misalnya kita nikung-nikung, itu ban belakangnya napak semua gitu. Dan bantingannya juga enak ya, empuk gitu. Tuh. Lembut gitu. Jadi nggak kasar. Jadi si Suzuki Aerio ini kalau misalnya kalian bawa ke jalan yang nggak rata gitu, jalan rusak, dia sebenarnya nyaman-nyaman aja. Cuman sayang dia kalau ngomongin kenyamanan, kekedapan kabinnya tuh agak kurang. Jadi suara di luar tuh masuk banget ya. Suzuki Aerio yang gue setir ini dia tuh yang tipe manual. Dan ternyata manualnya ini tuas transmisinya lumayan enak ya. Buat perpindahannya tuh dia kayak solid gitu loh. Nggak sesolid tuas transmisinya Honda, tapi buat perpindahannya tuh masih berasa grek-greknya gitu loh tuh. Enak, perpindahannya masih enak. Terus kalau performa mesinnya gimana? Ya, memang kalau kita coba nih, suara mesinnya masuk ya di atas 2000 rpm tuh masuk ke dalam. Tapi performa mesinnya dia ya bukan yang paling kencang juga di kelasnya, tapi nggak lemot-lemot juga gitu. Jadi dia tenaganya tuh 100 HP pas dan torsinya 133 Nm gitu. Memang angkanya bukan yang paling tinggi, tapi sebenarnya cukup sih. Konsumsi bahan bakarnya juga dia bukan yang paling irit juga, tapi nggak boros-boros banget juga. Dia kalau misalnya kita hitung full to full dalam kota tuh dapat 1:10 lah. Kalau misalnya jalan lancar luar kota itu bisa 1:13. Nah, jadi kalau misalnya kalian bandingin Aerio ini sama Yaris atau sama Jazz, menurut gue dia menangnya di satu bagian ya, itu suspensinya. Jadi suspensinya kalau dipakai dalam kota dia nyaman, pakai luar kota juga masih oke. Tapi bantingannya empuk. Dan kalau misalnya kalian mau manuver gitu, belok-belok, dia body rollnya masih kebaca dan arah mobilnya juga masih nurut gitu, masih enak. Sayang banget ya, mobil zaman sekarang yang kelas-kelas 1500 cc gini kayaknya udah nggak ada yang pakai double wishbone ya. Semuanya torsion beam. Enak gila. Kita pakai belok lagi nih. Tuh. Ini setirnya R3 banget sih. Si Suzuki Aerio ini dia udah jalan 225.000 km ya. Jadi memang kilometernya udah tinggi juga karena mobil ini sering dipakai ya, sering pakai harian. Masalahnya tuh ada di mana? Masalahnya tuh biasanya di kaki-kaki. Kalau mesin sih aman lah. Mesinnya M15 tuh salah satu mesin yang bandel juga punya Suzuki. Nah, kaki-kakinya ini kalau yang gua rasain nih ya, ini bagian kiri belakang nih ada satu bunyi-bunyi, tapi gua masih nggak tahu itu apaan. Kayaknya sih shocknya memang udah lemah nih. Dan di bagian depan juga ini tie-rod-tie-rodnya gitu kayaknya udah mulai berasa. Nggak tahu tie-rod apa steering rack ya, soalnya ada berasa geter-geter gitu kalau kita lewatin lubang. Dan Suzuki Aerio ini juga katanya sih lemahnya di bagian AC gitu. Jadi AC-nya tuh suka nggak dingin lah gitu. Mengingat lagi nih mobil umurnya udah tua, harga jualnya juga sekarang hancur banget ya. Kalau misalnya beli dari baru sih sakit juga gitu. Ini kalian bisa dapetin di pasaran 50 jutaan gitu. Ini mobil menurut gue masih layak loh. Nyamannya masih dapat, terus kualitas berkendaranya juga masih oke. Tapi memang dia kalau secara gengsi dia kalah deh sama Jazz, sama Yaris gitu. Terus kalau kita ngomongin kepraktisan juga dia storage buat naruh barang-barangnya kalah ya sama Jazz sama Yaris ya. Kalau Jazz sama Yaris kan banyak banget tuh di atas bawah ada gitu. Oke, kira-kira kayak begitu aja video gue mengenai si Suzuki Aerio ini. Kalau misalnya kalian suka video ini, tekan like dan subscribe juga ya kalau misalnya kalian belum, dan tekan tombol lonceng supaya langsung masuk notifikasi baru ke HP kalian. Dan kalau misalnya kalian ada pengalaman pakai Suzuki Aerio, bisa komentar di bawah ya, kita sharing-sharing. Oke, gue Grady, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan. Dadah.